dilema UTBK hanya ada TPS. Ini kalau di pendapat gue ya. Dulu pernah ngajar, pas banget di tahun yang hanya ada ujian skolastik. Nah terus si anak ini cerita, oh iya pas kan keterima kan di UI gitu, oh iya pas masuk kok dosennya tuh pada komen, dan ternyata dia juga punya temen. Nah dosennya juga cerita, masa sih kalian nggak tahu ini sama sekali gitu kan, tadi ingat pas ujian kan nggak ada tuh dia belajar, oh iya sosiologi, ekonomi lagi gitu kan, akuntansi. Terus mungkin untuk Pak Menteri gitu kan, atau yang jajaran atas juga harus memahami ada effort, ada usaha besar yang dilakuin sama anak-anak sekolah, gimana caranya dia tuh dapat ranking, apalagi nilai bagusnya itu di nilai-nilai yang memang di ujian nasional kan gitu, yang memang diperhitungkan untuk bisa ikut SNMPTN ya tadi, misalkan kalau anak IPA yang segala kimia, biologi, fisika, yang pengetahuan sosial gitu. Dan itu tuh jujur aja ya, karena memang cerita kan, hafalan atau teori itu nggak semudah itu yang cuma kling langsung kayak pakai logika macam kita ngejain soal TPS gitu loh ya kan. Dan yang ketiga, kalau menurut gue sih sebenarnya bagus juga ada soal-soal ya pengetahuan alam dan sosial, tapi mungkin jenis soalnya yang harus diubah gitu, mungkin nggak harus semuanya selalu ABCD kan. Kalau soalnya kayak di UTUL, di UGM, di SIMAK UI itu kan dia ada yang sebab akibat, ada yang 1, 2, 3, 4. Nah itu kan secara kita mikirnya tuh lebih ke, oh iya ya ini nyambung apa enggak ya, nggak cuma sekedar lah apa kayak capcicuk kembang kuncup gitu. Karena tadi ketika memang udah ada waktu untuk mempelajari gitu seenggaknya kan gitu, kayak tadi contoh lah kan, gue pernah juga bikin konten, oh iya gue pengen masuk manajemen akuntansi lah. Kalau dari awalnya dia nggak tahu, dia nggak belajar itu, nanti ngeri aja, sayang aja gitu pas udah masuk kuliah pagi dapat universitas yang bagus, ih apaan nih, susah banget, aneh banget, belibet banget, udah nggak cocok gue. Nah atau sebaliknya gitu kan, anak yang memang mungkin dia dari sains, dia dari IPA kan, kebiasaan ya otaknya tuh lebih apa ya, kayak hitung-hitungan gitu kan, mungkin yang udahlah kayaknya gue cocok itu pasti masuknya ekonomi, tapi mau cari aman dia akan pilih option kedua, ketiga, keempat, boleh deh misalkan sosiologi kah, atau yang ada di sastra gitu kan, yang macam antropologi juga bisa. Nah misalkan gitu kan, asik nih ujiannya kan kagak ada si sosial ini gitu kan, nggak ada yang pengetahuan sosialnya gitu, udah deh gue pilih aja. Nah iya tadi, karena otaknya itu udah kebiasaan yang pasti-pasti, nah ketika dia masuk misalkan gitu, masuk ke fisik UI gitu, masuk ke sosiologi, masuk ke kriminologi, kan itu lebih ke apa ya, bacot gitu, maksudnya lebih kayak, oh ya kita harus menganalisa ini, ayo kita cari bandingannya, ayo kita balas lagi komentarnya segala macam kan. Enggak ya, biasanya anak sains itu kan ya udahlah cukup pendek, padat, dan jelas gitu. Tapi kalau ya sosial kan dia lebih muter-muter, lebih banyak argumen gitu kan, hipotesa atau apa, nggak cocok nih, apaan sih kok presentasinya ini banget ya, kayak nggak selesai gitu, ada aja yang ngedebat, ada aja yang pengen ngalahin opininya gitu kan. Udah deh ujung-ujungnya kayak gue nggak cocok, gue kayak salah jurusan, dulu gue keluar aja lah, kan sayang gitu loh. Jadi memang untuk kebijakan ini sih kalau dari gue pribadi ya, karena gue juga guru privat gitu ya, cukup jadi sayangkan sih gitu. Karena sebenarnya lumayan juga gitu dengan kalian yang pengen masuk universitas bagus ini gitu kan, bisa jadi pas waktu sekolah guru di sekolah itu nggak jelas atau nggak enak ngejelasinnya gitu. Karena ketika oh ya kan gue pengen masuk UI nih, gue pengen masuk UGM nih, gue pengen masuk Unpad, kan jadi belajar lagi, jadi yang kayak mungkin dapat feel pas belajar sendiri atau belajar online atau dari guru privat, oh ternyata sebenarnya untuk memahami cerita kerajaan, cerita perang dunia atau apa, ternyata nggak susah banget ya. Ya ampun, jadi apa yang gue aus selama ini, oh kalau gue lapar, oh kalau gue kenyang atau apa, oh itu ada teorinya. Jadi justru jadi kayak macam ada momen yang kayak nge-flashback, kayak refleksi, oh ternyata nggak susah banget kok, malah enak ya, apa yang kita pelajari itu ada di dunia nyata setiap hari kita laluin gitu loh. Dan yang tadi gitu kesiannya kan, ya ampun gue udah susah nih pengen masuk list dalam SBM SNM gitu yang undangan, tau-taunya kalau gue ikut yang tes nggak pakai harus kejar nilai. Jadi kayak menurut gue agak sayang sih gitu. Dan mungkin bisa juga dari pihak apa nih berarti ya ya Kemendikbud, Kemenristek gitu kan, atau Pak Menteri ini mungkin langsung tanya gitu sama dosen pengajar di lapangan, ini gimana nih ketika gitu kan ada anak yang, apalagi tadi kalau dasarnya dari IPA gitu kan, apalagi mungkin SMA kan juga ada ya dari bahasa atau di anak pesantren gitu, yang tidak terlalu terekspos atau memang sama sekali nggak tahu, nggak belajar tentang basic-basic dasar akuntansi, ilmu ekonomi. Terus zreng gitu kan, dia keterima, dia masuk, entah bingung. Nah kayak simpel aja nanya, Pak Bapak kaget nggak misalkan gitu nanti, Bu gitu ya, kalau ada mahasiswa yang sama sekali nggak tahu, bukan nggak paham ya, tapi masalahnya tuh ya kalau dibandingkan sama seniornya dulu gitu kan, ada pemahaman yang sebenarnya basic-basic dia harus tahu kan, oh ini debit kredit, oh ini utang piutang, oh ini law-nya hukum ekonomi apa, demand segala macam. Nah ketika tadi nggak ada belajar itu kan, jadi pasti si dosen ya ampun beda banget gitu ya. Contoh lah, kalau dulu dia harus ngajarin mungkin stepping stone-nya dari 0 sampai 10. Kalau yang seniornya dulu dapatnya minimal 3 deh ya, yang 1, 2, 3 ini kan berarti udah paham dikit. Oh iya, demand itu ketika kita mau belanja, oh supply itu ya udah kita jualan gitu. Tapi kalau misalkan yang kejadian nggak ada sama sekali belajar soshum atau saintek ini gitu kan, itu namanya soshum, karena yang lebih complicated kan soshum kan, anak IPA bisa ke IPS, bisa milih. Berarti kan dia harus ngajarin dari nol gitu loh, bener-bener ya gimana. Kalau gue sih mikirnya mungkin bisa jadi kayak agak buang waktu gitu loh di masa-masa perkuliahan yang bisa
harusnya lebih dalam, lebih detail untuk jenjang yang kuliah ini, tapi mau nggak mau dosen harus ngejelasin dari awal yang semestinya anak-anak yang masuk kuliah ini udah megang itu, udah paham itu semasa dia di SMA. Gitu sih. Ya semuanya memang selalu ada plus minus. Ini lagi. Apalagi nih yang complicated biasanya. Yang UTBK oke lah, dia nggak ada sosum, nggak ada saintek lah. Nanti kalau mau ikut ujian mandiri, apa tuh, SMUP Unpad, UTUL UGM, SIMAK UI, tahu-taunya ada sosum lagi kan? Iya, kalau anak yang mau ikut ujian itu dasarnya memang anak IPS gitu kan. Jadi ya udahlah, paling gue cuma kagak belajar kemalinan, gue cuma lupa sedikit, gue tinggal rewind. Lah kalau dasarnya IPA kan jadi kayak wah gue harus ngejar banget nih dari pengumuman UTBK gue nggak lolos, gue harus ngejar di UTUL UGM di SIMAK UI, tapi gue harus belajar sih sosumnya gitu sih Pak. Ya mungkin bagi sesiapa nih yang menonton video ini, mungkin kan kita nggak tahu ya mungkin viral dari kayak Kemendikbud, Kemenristek maupun ya Pak Menteri sendiri bisa mengkaji ulang gitu, karena ya takut aja sih. Oke deh, see you in the next video. Nanti kita cita-cita lagi di channel Sabrina. Dadah.